Iya, mulai. Lah, teman-teman mungkin saya harap diskusi PBL-nya mungkin bisa lebih aktif lagi. Karena tadi Andi Humaira tadi belum bertanya dari tadi, mungkin saya persilakan kepada Andi Humaira yang bertanya atau berpendapat. Baik, jadi menurut saya, pendapat saya sama dengan teman-teman yang sebelumnya telah menjelaskan bahwa pada kasus ini didiagnosis sebagai penyakit stroke, dan ada salah satu eh, gejala yaitu cadel, di mana ternyata eh, yang saya dapatkan bahwa cadel ini merupakan salah satu juga gejala yang ada pada kerusakan dari nervus 12 tipe sentral, karena pada kerusakan nervus 12 ini salah satu faktornya itu adalah fascikulasi atau lidah tidak bergetar. Nah, di mana ada beberapa hal yang dapat menyebabkan cadel, di mana yang pernah saya baca bahwa salah satunya yaitu karena adanya perbedaan pada organ yang bernama frenulum linguae yang dapat dilihat ketika lidah bergerak ke atas. Nah, panjang dan pendeknya frenulum linguae ini kemudian menyebabkan lidah sulit bergetar dan akhirnya menyebabkan seseorang itu sulit untuk mengucapkan satu jenis huruf. Mungkin sekian yang hanya dapat saya sampaikan. Baik, terima kasih atas pendapatnya Andi Humaira. Tapi menurut saya karena semua mahasiswa sudah berpendapat, sudah memberi pendapat semuanya, mungkin apakah bisa PBL-nya bisa selesaikan sekarang? Karena menurut saya semua sudah paham. Jadi ya, jadi apa gunanya lagi kita lanjut PBL ini kalau semuanya sudah paham juga. Terima kasih. Ini jangan diburu-buruin ya. Tadi saya sudah mengamanahkan kepada ketua untuk mengatur jalannya PBL ini. Saya rasa masih banyak adik-adiknya yang masih belum paham. Sahabat teman-teman, apakah apakah masih ada yang ingin ditanyakan atau masih ada yang belum dipahami? Baik, saya persilakan kepada Saudari Humaira Akbar. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan, Tabe Dok. Terima kasih. Jadi sebenarnya saya masih belum paham. Ini juga yang tadi saya terkait pendapat saya, stroke dan Bell's palsy itu mirip-mirip. Jadi saya masih bingung kenapa. Sebenarnya sudah jelas yang dikatakan teman-teman tadi kalau itu stroke, tapi saya ingin lebih tahu lagi kenapa bisa dia bukan Bell's palsy. Apakah ada perbedaan di bagian mananya gitu? Kalau misalnya penyebabnya kan jelas berbeda. Tapi karena gejalanya mirip, jadi saya belum bisa terlalu membedakan kalau berdasarkan aspek gejalanya gitu. Mungkin ada teman-teman yang bisa bantu menjawab. Terima kasih.
Baik, saya persilakan kepada Saudari Nabila Kezia untuk memberi jawaban. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan dan pertanyaan yang diberikan oleh Saudara Humaira. Jadi izin untuk menjawab dan izin untuk share screen. Tapi teman-teman, apakah share screen saya sudah terlihat? Iya, sudah terlihat. Iya, sudah terlihat. Oke, baik. Izin menjawab. Jadi, seperti yang kita ketahui bahwa tanda klinis yang membedakan stroke atau kelainan yang bersifat sentral dan juga Bell's palsy atau kelainan perifer adalah pada pasien stroke ditemukan kelainan pemeriksaan saraf kranialis lain dan juga lumpuh pada bagian ekstremitas. Nah, selain itu yang dimana Bell's palsy itu bisa dilihat pada gambar. Pada Bell's palsy itu kelumpuhan yang terjadi tuh pada setengah dari wajah atau ipsilateral di mana bisa terjadi pada bagian dekstra maupun setengah sinistra. Sedangkan kalau pada stroke itu lesi kranialisnya atau lumpuhnya itu hanya pada bagian seperempat dari wajah, di mana biasanya pada pasien stroke itu dia masih bisa untuk mengurutkan dahinya pada kedua sisi. Sedangkan pada pasien yang mengalami Bell's palsy itu biasanya dahinya kerutan dahinya itu menghilang setengah, yang dimana pasien itu bisa didiagnosis atau diketahui bahwa pasien itu menderita Bell's palsy. Nah, mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas jawabannya. Apakah Saudari Andi Humaira sudah mengerti dengan jawaban tadi? Tabe, iya sudah mengerti. Makasih Nabila Kezia. Baik, apakah ada yang ingin ditanyakan atau ingin berpendapat lagi? Kalau tidak ada, mungkin bisa langsung disimpulkan. Baik, saya persilakan kepada Saudari Heidi Yurika. Baik, di sini saya izin menyimpulkan dari yang pertama, hemisparasis adalah kondisi ketika di mana salah satu sisi tubuh dari kepala hingga kaki mengalami kelemahan hingga sulit untuk digerakkan. Nah, kondisi ini umumnya dialami oleh penderita stroke dan harus segera ditangani karena bisa menyebabkan kelemahan permanen dan juga kelumpuhan. Selanjutnya untuk cadel adalah salah satu bentuk dysarthria, yaitu sebutan untuk gangguan artikulasi atau pengucapan kata yang disebabkan oleh gangguan struktur atau gangguan fungsi dari organ artikulasi. Atau dengan kata lain, kondisi ini di mana seseorang mengalami kesulitan dalam menghafalkan beberapa huruf atau kata tertentu dengan benar. Nah, selanjutnya pada pemeriksaan saraf kranial didapatkan adanya paresis nervus 7, yaitu pada inspeksi wajah, yaitu mulut mencong ke sebelah kanan, dan juga ditemukan hemiparese sinistra otot mimik di inferior mata, dan ada juga paresis nervus 12, yaitu berbicara cadel, deviasi lidah ke arah kiri. Nah, pada pasien yang mengalami lesi nervus kranialis sentral, hal tersebut merupakan keluhan yang sering ditemukan serta timbul secara mendadak seperti bicara cadel, wajah yang tampak miring ke sisi yang lumpuh, dan gangguan bicara.
Nah, 5 hasil pemeriksaan fisik khususnya pemeriksaan neurologis ditemukan hemiplegia sinistra disertai paresis nervus 7 dan juga nervus 12. Kemudian di sini organ-organ yang terkait yaitu mulut, yaitu mencong ke arah non-lesi, dan juga lidah yang mencong ke arah lesi. Kemudian pasien juga mengalami hemiparesis sinistra otot mimik di inferior mata, dan juga pasien mengalami cadel. Kemudian pada skenario pasien masih bisa mengerutkan dahinya pada sisi sehingga disimpulkan bahwa pasien mengalami lesi nervus facialis tipe sentral di upper motor neural atau UNM. Kemudian, adapun tanda-tanda klinis yang membedakan stroke atau kelainan yang bersifat sentral dengan Bell's palsy atau kelainan perifer lainnya, yaitu pada stroke ditemukan kelainan pemeriksaan saraf kranialis lain, motorik, dan Adapun tanda klinis yang membedakan stroke atau kelainan yang bersifat sentral dengan Bell's palsy atau kelainan perifer lainnya, yaitu pada pasien yang mengalami stroke ditemukan kelainan pemeriksaan saraf kranialis lain, motorik dan sensorik ekstremitas dalam batas lumpuh, dan pada pasien masih dapat menggunakan dahi, mengangkat alis, dan menutup kelopak mata secara simetris, namun mempunyai wajah bagian bawah yang asimetris saat tersenyum. Nah, pada skenario di atas, pasien memiliki mulut mencong ke sebelah kanan dan ditemukan hemiparese sinistra otot-otot mimik di inferior mata, bicara cadel, serta lidah miring ke sebelah kiri. Namun, pasien masih dapat mengerutkan dahinya pada kedua sisi, sehingga dapat kami simpulkan bahwa pasien tersebut mengalami lesi nervus kranialis pada tipe sentral di upper motor neuron atau UMN. Mungkin sekian dari kesimpulan kami malam ini. Baik, terima kasih atas kesimpulannya. Mungkin diskusi PPL kali ini kita akhiri sampai sini saja. Sekian, terima kasih. Baik, saya rasa kegiatan PPL hari ini sudah berjalan dengan baik. Tapi saya melihat ada beberapa kekurangan, seperti ada yang terlambat dan ada yang selalu bermain HP dari tadi. Saya kira saya sudah bilang dari tadi bahwa tidak boleh memainkan HP pada saat kegiatan pembelajaran, apalagi tidak ada hubungannya dengan proses PPL kita pada hari ini. Dan untuk masalah keterlambatan, mungkin hari ini saya tetap memberikan toleransi, tapi untuk kedepannya saya akan mengunci ruangan Zoom ini sehingga tidak ada lagi yang bisa masuk ketika kegiatan telah dimulai. Baik, Dok. Jadi kegiatan kuliah kita pada hari ini saya cukupkan sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Dok. Terima kasih banyak, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Dok.